Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang aljabar ya. Di sini aljabarnya dalam tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Oke, kita langsung aja ya. Dalam aljabar ini itu banyak istilah yang harus kalian ketahui. Oke, contoh yang pertama ada bentuk misal X plus 3 ya. X plus 3. X di sini disebut variabel. Variabel. Variabel itu ya kalau saya misalkan itu kayak benda gitu. Dan 3 itu adalah konstanta. Konstanta itu ya apa namanya? Angka bebas, nggak ada variabelnya gitu. Kemudian kalau ada bentuk 2x min 4, maka 2 ini 2 ya disebut koefisien. Dan x di sini sama variabel min 4 ya ini ya. Min 4 itu adalah konstanta gitu. Jadi pahami dulu istilah-istilahnya, nanti akan kepake dalam pengoperasian aljabar. Kadang-kadang anak-anak itu dia mengabaikan istilah-istilah kayak gini. Jadi ketika ngitung ya nggak tahu arah dan tujuannya. Jadi mereka kurang menguasai materi pada aljabar. Oke, lanjut. Jika ada bentuk kayak gini misalnya 3x kuadrat min 6x plus 3. Kayak gini. Berarti di sini adalah apa namanya? Yang 3x kuadrat. 3x kuadrat ini adalah suku ya. Tapi dia tidak sejenis dengan 6x. 6x juga dia itu kita sebut suku. Tetapi 3x kuadrat dan 6x berbeda jenis suku. Nah, kalau suku yang sama itu adalah contohnya sebagai berikut. 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 2x. Maka si 4x pangkat 3 dan 5x pangkat 3 adalah suku sejenis. Suku sejenis itu bisa dijumlahkan. Jadi kalau dia sejenis karena pangkatnya sama ya, itu bisa jumlahkan koefisiennya. 4 tambah 5 berarti 9. X pangkat 3 min 2x. Jadi untuk yang di ini itu, yang di sini itu setara dengan 9x pangkat 3 min 2x. Kalau suku sejenis, maka koefisiennya boleh dijumlahkan. Gitu. Kalau beda jenis, misal kayak ini dan ini, nggak bisa dijumlahkan. Maksudnya nggak bisa koefisiennya dijumlahkan gitu. Bentuknya udah finalnya kayak gini aja. Oke, itu bentuk dasar dari aljabar ya. Oke, dari aljabar ini ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sifat komutatif. Komutatif itu adalah berkebalikan. Itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Contohnya gitu. Komutatif itu adalah boleh dibolak-balik. Sifat yang kedua yang harus kalian kuasai dalam penghitungan aljabar adalah asosiatif. Asosiatif itu misalnya adalah A plus B ditambah C itu boleh A plus B plus C nya dulu baru kita jumlahkan dengan A. Jadi komutatif itu boleh dibolak-balik, sementara asosiatif boleh mana dulu nih yang dikerjakan itu. Kalau dia terdiri dari lebih dari 2 variabel, mulai dari 3 dan seterusnya. Yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif ini sering kepake di soal-soal umum ya. Cuman anak-anak nggak menyadari bahwa itu adalah sifat distributif. Contohnya A, B plus C itu sama aja AB ditambah AC. Atau A plus B kurung buka C itu akan
AC plus BC gitu. Ini sifat-sifat yang harus kalian pahami pada aljabar. Oke. Kita lanjut ke soal penghitungannya ya. Yang soal hitung-hitungannya. Jadi saya kasih contoh soal di sini. Yang pertama itu. Yang pertama misal saya kasih soal X min 2 dikali 4. Maka ini memakai sifat distributif. X kali 4 itu adalah 4X. Min 2 kali 4 adalah min 8. Gitu. Jadi X min 2 dikali 4 setara dengan 4X min 8. Oke, dalam sifat distributif yang bentuknya seperti ini, contohnya X min 2 dikali X plus 5, maka kalian harus pakai sifat distributif. X kali X, X kuadrat, min 2 kali X, min 2X. Kemudian yang itu X kali 5, 5X, min 2 kali 5, min 10. Sama dengan X kuadrat. Nah, ini menggunakan suku sejenis yang tadi ya, karena variabelnya udah sama, X. Berarti min 2 tambah 5, bukan min, tapi plus 3X, min 10. Jadi X min 2 dikali X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 3X, min 10. Oke, jadi dari soal ini aja, kalian harus paham apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu koefisien. Harus tahu suku sejenis. Dan harus tahu sifat distributif. Jadi di sini sifat distributif yang dipakai X kali X, X kali 5, jadinya kayak gini. 2 kali X, 2 kali 5. Jadinya yang sebelah kanan. Jadinya di sini ada yang suku sejenis, jumlahkan suku yang sejenis. Gitu. Itu dasar dari aljabar. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Biasanya dalam soal kita temukan soal sebagai berikut. 12B dibagi 3B. Nah, 12B itu kan ada koefisien 12 dan variabelnya B. Maka kalian bisa bagikan koefisien dan koefisien, yaitu 12 bagi 3. Nanti yang belakangnya B bagi B. Gitu. Berarti 12 bagi 3 adalah 4. B dibagi B itu habis. Jadinya 1 kali 1 ya. Jadi sama dengan 4 gitu. Jadi perhatikan koefisien dan variabelnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diberikan soal 3X kuadrat min 2 plus X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan berapa dalam bentuk yang lebih sederhana. Pertama, cari suku sejenis. Suku yang sejenis adalah yang 3X kuadrat dan X kuadrat. Jadinya 3X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 4X kuadrat. Di depan X kuadrat di sini sebenarnya ada angka 1, tapi dia nggak disebutin. Kayak misal kita nyebut gelas, berarti kan 1 gelas. Atau X kuadrat, berarti 1X kuadrat. Kemudian konstanta di sini ada temannya, berarti konstanta boleh dijumlahkan. Min 2 ditambah 5 adalah plus 3. Min 3X di sini sukunya itu tidak ada lawan atau tidak ada yang sejenis, berarti min 3X tetap min 3X. Nah, secara umum ditulisnya itu X kuadrat itu yang depan, jadi bersama koefisiennya yaitu 4, dikurangi dengan koefisien dari X, dan X itu sendiri ditambah 3. Jadi kayak gitu. Ini dasar-dasar dari aljabar. Oke. Untuk soal-soal aljabar yang lebih rumit, kalian boleh request, boleh tanya soal di komentar. Kalau nggak ada yang nanya, ya berarti
pembahasannya nanti mungkin agak lama ya kalau saya udah agak niat bikin matematik yang dari dasar-dasar kayak gini, bukan matematik yang susah. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.